Ada foto ya? Ada. Enggak sampai. Saya udah habis nih, lupa enggak ces. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kull khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis kitab Sunan Abu Dawud. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur dari salat subuh pada perang Khaybar. Dalam riwayat yang lain pada perang Hudaybiyah. Dan sudah kita sebutkan bahwa di dalam kitab syarahnya Abu Dawud, yaitu kitab Aunul Ma'bud, dijelaskan bahwa ini kejadiannya beberapa kali. Pernah terjadi di Hudaybiyah, pernah juga terjadi di Khaybar, pernah juga terjadi di perang Tabuk sebagaimana riwayat Tabarani. Tapi kemudian saya diberitahu Ustaz Daru nukilan dari kitab yang lain, yaitu kitab karya Ibnu Abdul Bar At-Tamhid, syarahnya Muwatta Malik. Itu dijelaskan oleh beliau bahwa perang Khaybar dan perang Hudaybiyah itu pada tahun yang sama, fi amin wahid. Tapi ini pendapat yang tidak populer ya. Pendapat yang populer, Hudaybiyah itu tahun 6, sementara Khaybar tahun 7. Ini 2 tahun yang berbeda. Tapi ada pendapat yang mengatakan fi amin wahidin, terjadi pada tahun yang sama. Dan seperti ini biasa. Jadi sejarah diperselisihkan terjadinya kapan, ini sesuatu yang sangat sering kita temukan baik di dalam sirah Nabi SAW maupun dalam keseharian kita. Maka ada 2 pendapat berarti ya. Ada yang mengatakan Hudaybiyah dengan Khaybar sama, ada yang mengatakan ini 2 kejadian yang berbeda karena memang tahunnya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar tambahan saja. Baik, kita lanjutkan sekarang bab berikutnya. Hadis 451 ya. Laras Pak. بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو أتم
dan dia itu lebih sempurna, maksudnya hadis dari Mujahid lebih sempurna daripada hadisnya Muhammad bin Yahya. Qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsani abi an Shalih qala haddatsana Nafi'un anna Abdullah bin Umar akhbarahu anna al-masjid, bahwasanya masjid yaitu Masjid Nabawi, karena adalah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi, mabniyan dibangun bil labini dengan batu bata, wal jaridi dan pelepah kurma. Qala Mujahidun, berkata Mujahid, wa umuduhu, sementara tiang-tiangnya, min khashabin nakhli, dari kayu-kayu pohon kurma. Falam yazid fihi, maka tidaklah menambah padanya Abu Bakar As-Siddiq syai'an, sedikit pun, syai'an qalila. Wazada, dan menambah fihi padanya Umar, Sayyidina Umar, wabanahu, dan beliau membangunnya, ala binaihi, sesuai bangunannya, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi, yaitu apa? Bil labini wal jaridi, dengan batu bata dan pelepah kurma. Wa a'ada umudahu, dan dia mengembalikan tiang-tiangnya, yaitu terbuat dari apa tadi? Pohon kurma. Qala Mujahidun umudahu khashaban, yaitu tiang-tiangnya masih kayu pohon kurma. Wa ghayyarahu Uthman, dan telah mengubahnya Sayyidina Uthman, fazada fihi, maka dia menambah padanya ziyadatan katsiratan, tambahan yang banyak. Wa bana jidarahu, dan dia membangun temboknya bil hijarah, dengan batu-batuan, jamak dari hajar, al manqushati, yang terukir, wal qassati, dan qassah. Qassah akan dijelaskan di bawah apa maknanya. Wa ja'ala, dan beliau menjadikan umudahu, tiang-tiangnya, min hijaratin, dari bebatuan, manqushatin, yang terukir, wa saqfahu, dan atapnya, bisaji, dengan kayu saj, kayu yang dari India, kayu mewah. Kalau di Indonesia ya kira-kira seperti apa kayu mewah itu? Jati yang apa? Asli atau yang sudah tua ya. Qala Mujahidun, berkata Mujahid, wa saqqafahu, dan dia memberikan atap kepadanya, as-saja, kayu saj. Jadi lafalnya berbeda, kalau yang tadi saqfahu, kalau yang di sini saqqafahu. Kemudian bisaji dengan ba, kalau yang sini as-saja. Nah, ini telitinya para ulama dalam meriwayatkan hadis. Berbeda sedikit pun mereka jelaskan. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, al-qassah itu adalah al-jis. Al-jis itu ya kalau sekarang seperti semen itu ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa masjid di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana, terbuat dari batu bata dan pelepah kurma. Tiang-tiangnya kayu pohon kurma. Kemudian berlanjut di masa Abu Bakar dan Umar, tapi kemudian diganti oleh Sayyidina Uthman. Maka Sayyidina Uthman mengubah Masjid Nabawi berbeda dari masa sebelumnya, dengan batu-batu yang diukir. Dan ini menyebabkan perselisihan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh apakah tidak seperti ini. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, al-masjid. Apa definisi masjid? Tempat yang diwakafkan untuk salat, itu masjid. Maka tempat yang kita untuk kajian ini tidak disebut masjid, karena tidak diwakafkan untuk salat. Sekarang untuk salat santri, nanti kalau santrinya tambah banyak, tidak muat di sini, mungkin akan diubah menjadi asrama, ya kan? Tapi masjid muslimin, nah itu disebut masjid karena sudah diwakafkan untuk masjid. Jadi hukum-hukum masjid berlaku untuk masjid yang betul-betul masjid. Adapun masjid yang tidak betul-betul masjid seperti tempat kita ini tidak berlaku hukum-hukum masjid. Tidak boleh jual beli, tidak boleh teriak-teriak, disuruh untuk salat tahiyatul masjid,
wanita haid tidak masuk padanya, itu semuanya hukum-hukum masjid yang asli. Adapun ini tidak termasuk. Maka antum kajian di sini tanpa salat tahiyatul masjid tidak ada masalah, karena memang ini bukan masjid. Demikian juga santri-santri ketika waktu salat mereka masuk ke tempat ini sebelum datang imamnya tidak harus melakukan salat tahiyatul masjid, karena ini memang bukan masjid. Definisi masjid ini bisa kita cari dalam kitab para ulama. Ini saya tampilkan satu kitab yang sering saya gunakan sebagai rujukan, namanya kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha. Antum tulis kata-kata al-masjid, maka akan muncul penjelasan tentang masjid ini. Ini tadi sudah saya cek pada nomor 41 sebenarnya. Al-masjid al-makanu, tempat alladzi u'idda, yang telah disiapkan lis-salati fihi, untuk salat padanya, ala dawam, secara terus-menerus. Dengan kata lain, sudah diwakafkan untuk salat. Untuk apa? Salat. Nah, tempat yang kita pakai kajian ini belum ditentukan untuk salat ala dawam. Sekarang diperlukan untuk salat, suatu saat mungkin sudah tidak diperlukan lagi, maka boleh diubah. Tapi yang sudah masjid diwakafkan untuk masjid nggak boleh diubah. Misalkan masjid muslimin itu tiba-tiba diubah menjadi madrasah, nggak boleh. Karena al-waqfu ala syartil waqif. Wakaf itu harus sesuai dengan syarat dari orang yang mewakaf. Dia mewakafkan untuk masjid, diubah madrasah, nggak boleh. Dia mewakafkan untuk madrasah, diubah untuk menjadi masjid, tidak bisa. Karena harus sesuai dengan niat pewakafnya. Karena itu saya pernah diundang untuk i'tikaf di sebuah masjid di rumah sakit katanya. Nah, saya datang sampai di sana, ternyata bukan masjid, hanya bilik kecil yang disiapkan untuk salat para pekerja di rumah sakit tersebut. Nah, maka ada seorang ustadz juga yang diajak i'tikaf di situ, dia mengatakan itu bukan masjid itu, Pak, ya, tidak untuk i'tikaf. Ya. Nah, jadi memang istilah masjid yang dipakai oleh para ulama untuk memahami hadis-hadis Nabi yang seperti ini memiliki definisi khusus. Saya pernah ikut kajian di Bogor. Guru saya di situ adalah Syekh Nuruddin Al-Banjari. Ini kebetulan ada internetnya, saya bukakan sekalian supaya antum mengerti Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dulu udah belum ngaji sama belum ya? Nah, ini Syekh Nuruddin Al-Banjari meninggal dunia ngawur ini, masih hidup kok. Ini beliau seorang ahli hadis. Nah, ini beliau wajahnya ini. Nah, ini beliau tinggalnya di Bogor, istri pertama, Malaysia istri kedua. Jadi bolak-balik Bogor, Malaysia. Dan beliau punya adik namanya Syekh Sufyan Nur Al-Banjari yang punya pesantren kuda di Malang. Kalau antum lihat di YouTube, pesantren kuda Malang, akhwat pada bisa naik kuda, lomba kuda itu akhwat bercadar itu. Nah, itu miliknya beliau, adiknya Ustaz Syekh Nuruddin Banjari ini. Nah, di kajiannya Syekh Nuruddin Banjari itu kajiannya, daurahnya dilakukan di masjid seperti ini. Maka pas awal saya datang, saya sholat tahiyatul masjid. Kemudian saya melihat santri-santri nggak ada yang tahiyatul masjid. Maka saya bilang ke teman saya, ini kenapa santri-santri nggak tahiyatul masjid? Maka dia mengatakan, ini bukan masjid ya akhi. Loh, kok bukan masjid, gimana? Oh, kita sholatnya di sini. Iya, ini belum diwakaf untuk apa? Masjid. Ini hanya ruangan di pesantren yang karena dibutuhkan untuk masjid, dibuat untuk masjid. Tetapi nanti suatu saat bisa berubah, maka itu namanya bukan masjid, sehingga nggak terkena hukum. Nah, itu awal saya mendengar definisi masjid dari beliau, teman saya, muridnya Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kemudian saya cari di kitab-kitab, ternyata memang seperti itulah definisinya. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwa masjidnya dibangun dari al-labin, batu bata, wal jaridi, dan pelepah korma. Jadi ini termasuk
bangunan yang cukup mewah. Karena di masa Nabi ada dua macam bangunan. Ada bangunan yang dengan kayu sehingga masih terlihat dari luar bagian dalam rumahnya. Ada bangunan dengan labin, batu bata, yang ini sudah rapat sehingga tidak terlihat dari luar. Saya temukan masalah ini dalam kitab Al-Mursal Al-Marasil karya Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Ini kisahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika dia ditinggal pergi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Ummu Salamah itu musirah, dia orang kaya, faja'alat makanal jaridi labinan, maka dia ganti pelepah kurma menjadi tembok, menjadi batu bata. Jadi asalnya rumah Nabi dari pelepah kurma. Kalau sekarang gedek, kalau orang Indonesia, gedek itu kan bisa dilihat dari luar kan ya, bisa diintip dari luar. Nah maka ketika Nabi pergi safar, Ummu Salamah mengubah rumahnya menjadi labin, batu bata. Maka ketika Nabi pulang bertanya, "Mahadha, apa ini?" Ummu Salamah mengatakan, "Saya ingin supaya menahan mata-mata manusia supaya tidak melihat ke dalam rumah." Maka beliau mengatakan, "Ya Ummu Salamah, wa ya Ummi Salamah, inna syarra ma dhahaba fihi malul mar'il muslim al-bunyan." Sesungguhnya paling jeleknya penggunaan harta orang muslim adalah untuk memewahkan bangunan. Tapi hadis ini derajatnya memang dhaif karena mursal ya. Jadi ada kitab judulnya Al-Marasil, ini hadis-hadis mursal riwayat Abu Dawud. Abu Dawud kita punya kitab Sunan ini yang sedang kita pelajari 4 jilid. Ada juga kitab mursal 1 jilid, lebih tipis. Tapi hadis mursal itu memang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hadis mursal itu dijadikan dalil ataukah tidak? Pendapat ulama-ulama terdahulu seperti Imam Malik dan sejenisnya, itu mursal itu bisa dijadikan hujjah. Tapi pendapat Imam Syafi'i dan seterusnya ke bawah, mereka mengatakan hadis mursal hukum asalnya adalah dhaif. Penjelasan ini bisa antum baca dalam kitab Risalah Abu Dawud, Risalatu Abi Dawud ila ahli Makkah. Suratnya Abu Dawud kepada penduduk Makkah. Jadi setelah Abu Dawud nulis kitab Sunan, mereka minta penjelasan. Ini kitab Sunan isinya apa? Nah, maka Abu Dawud nulis surat kepada penduduk Makkah menyebutkan isi kitab Sunannya. Salah satunya di situ beliau sebutkan tentang al-marasil, tentang hadis-hadis mursal. Wa ammal marasil, adapun hadis-hadis mursal, faqad kana yahtajju bihal ulama, maka para ulama berhujjah dengan hadis mursal fima madha, pada masa lalu. Misal seperti Sufyan al-Thawri, Malik bin Anas, Auza'i, hatta ja'a Syafi'i, sampai datang masa Imam Syafi'i. Maka dia bicara tentang hadis mursal, yaitu menolak hadis mursal kecuali kalau ada syarat-syaratnya. Kemudian diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain setelah mereka. Jadi sebelum masa Imam Syafi'i, ulama-ulama menerima hadis mursal ya. Maka kitab Marasil karya Abu Dawud itu masih dipakai untuk masa-masa ulama terdahulu, yaitu sebagai hujjah. Tapi masa Imam Syafi'i dan ke bawah sampai kita itu sudah tidak pakai lagi hadis mursal kecuali kalau memenuhi syarat. Nah, termasuk ini tadi yang kita baca ya, Ummu Salamah disuruh untuk mengubah lagi rumahnya menjadi yang semula ya, itu adalah hadisnya mursal. Maka kalau kita mengikuti pendapat mutaakhirin ya, kita tidak pakai hadis ini, maka tidak ada masalah kita ubah rumah gedek menjadi tembok. Ada yang masih punya rumah gedek, Pak? Kalau masih punya, berdasarkan riwayat tadi nggak usah diubah. Nggak usah diubah ya. Faedah berikutnya. Di sini disebutkan wa umuduhu min khashab. Tiang-tiangnya dari kayu. Mengingatkan kepada kita kata-kata amadin di dalam surat Al-Humazah, fi amadin mumaddadah. Amadin ini artinya tiang-tiang. Umudin juga tiang-tiang. Maka dalam Quran amadin ini bisa dibaca dua qiraah. Boleh dibaca amadin, boleh dibaca umudin. Maka silahkan, saya sudah ijazahkan kepada antum baca surat Al-Humazah dengan bacaan fi umudin mumaddadah. Tapi untuk ngimami orang umum jangan diganti umudin, nanti antum dikira salah.
Kalau salat sendiri atau apa baca Quran sendiri silahkan dibaca fi umudim mumaddadah. Faedah berikutnya, an-nakhl artinya apa tadi? Pohon kurma. Perhatikan di sini ada titiknya, kha. Ketika titiknya kita ubah menjadi ha, an-nahl, maka terjemahnya berubah menjadi apa? Lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan Allah mewahyukan kepada lebah. Nah, maka perubahan titik di dalam bahasa Arab bisa mengubah arti. Sehingga seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau ada orang yang ummi, bacaan Fatihahnya tidak sah, maka tidak boleh mengimami orang yang qari, yang bacaan Fatihahnya sah. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Sayyidina Uthman mengubah bangunan menjadi al-hijarah al-manqushah, batu-batu yang diukir. Kalimat ini, batu-batu yang diukir, ini dikomentari oleh Imam Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, bahwasanya tampaknya inilah yang diingkari oleh para sahabat. Jadi waktu Sayyidina Uthman itu meluaskan Masjid Nabawi, maka para sahabat itu komplain, kenapa kamu ubah? Maka Sayyidina Uthman mengatakan, aktsartum alayya, kalian tuh banyak komentar, komplain kepada saya, padahal saya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangun untuk dia rumah di dalam jannah. Nah, saya mengharapkan fadilah ini, sehingga saya luaskan Masjid Nabawi supaya saya termasuk mendapatkan fadilah ini. Akhirnya para sahabat diam. Nah, tapi kata Imam Baghawi, yang diingkari oleh para sahabat tampaknya bukan perluasannya, tetapi apa? Mangkusyahnya ini, mengukirnya ini. Tapi karena setelah itu kemudian tetap diukir, diganti dengan batu yang terukir oleh Sayyidina Uthman, dan semuanya diam, maka bisa dikatakan sebagai apa? Ijma', yaitu bahwasanya hal tersebut adalah boleh, bukan sesuatu yang terlarang. Tapi pertanyaannya, lebih bagus mana masjid dengan batu terukir dengan batu biasa? Batu biasa. Kenapa? Karena sesuai dengan masjid di masa Rasulullah SAW. Demikian juga supaya tidak bertentangan dengan hadis yang kemarin kita baca, perkataan Ibnu Abbas, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara, kalian akan menghias-hiasi masjid sebagaimana Yahudi dan Nasrani menghias-hiasi masjid. Maka tetap saja lebih afdal masjid yang tanpa ukiran. Tapi apakah boleh ada batu terukir seperti itu? Boleh, dengan bukti para sahabat kemudian mendiamkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Kita dapatkan dalam Sahih Bukhari perkataan Sayyidina Umar yang menunjukkan bahwa warna-warni yang bisa mengganggu kekhusyuan itu juga tidak harus dihindari. Tasfar, tahmar, lafalnya apa ya? Sudah, ya, la tuzakhrifunha kama zakhrafat. Mudah-mudahan ketemu ini. Nah ini. Wa amara Umar bi bina'il masjid. Sayyidina Umar menyuruh dibangun masjid. Wa qala, dan dia mengatakan, akinnan nas minal matar. Jagalah orang-orang dari terkena hujan. Artinya dirapetin itu atapnya. Wa iyyaka an tuhammira au tusaffira. Kamu jangan pakai warna merah atau warna kuning, fataftinan nas, maka akan mengganggu orang-orang, yaitu maksudnya mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Nah, maka termasuk warna saja oleh Sayyidina Umar diperhatikan. Ini masjid sudah bagus kita, warnanya putih, ya kan? Kalau merah atau kuning, mungkin Sayyidina Umar datang ke sini suruh ganti. Besok diganti, Pak. Jangan kuning, jangan merah. Karena pas kuning gitu, antum sholat bayangkan apa yang kuning. Atau lepas merah, ya, bayangkan apa yang merah. Nah, maka bisa mengganggu kekhusyuan. Karena itu masalah ini menyeret kepada kita kondisi yang lain yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia.
Mereka sholat, kemudian di belakangnya sini ada tulisan, pakai kaos ada tulisannya. Nah, ini juga sama, mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Termasuk kebiasaan rekan-rekan kita yang pakai sarung, ya. Kemudian di belakangnya itu ada mereknya, dipasang di belakang bawah. Nah, itu bisa mengganggu kekhusyuan, Pak. Karena kalau kita membaca merek yang murah, kita batin, wah sarungnya murah nih. Atau yang mahal, maka kita juga batin lagi, wah orangnya kaya ini. Nah, maka kalau saya biasa pakai sarung itu mereknya saya taruh di atas, mereknya di atas. Dalilnya apa? Itu tadi, supaya tidak mengganggu para jamaah salat. Kita temukan hadis yang menunjukkan hal itu, yaitu jangan meletakkan sesuatu yang bisa mengganggu orang yang salat. Al-Qarnaini, inni nasitu, sesungguhnya saya lupa, an amuraka, menyuruh kamu, an tukhammirul qarnain, untuk menutup dua tanduk. Fa innahu laysa yanbaghi, tidak pantas, ayyakuna fil bait, di dalam rumah atau di dalam Ka'bah, ada syai'un, sesuatu, yashghulul musalli, yang mengganggu orang yang salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ini hadisnya Utsman Al-Hajabi. Al-Hajabi ini kan pembawa kuncinya Ka'bah. Nah, dia sudah membukakan Ka'bah untuk Nabi, Nabi masuk. Di dalam Ka'bah itu ada tanduk. Tanduknya kira-kira apa ini? Peninggalan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail kan dulu disembelih, kemudian ternyata berubah menjadi, ternyata yang disembelih adalah apa? Adalah kambing. Nah, kambing kibasnya itu, dua tanduknya masih disimpan di dalam Ka'bah. Nah, pas Nabi salat itu teringat, wah iya, ini tadi belum ditutupi tanduknya ini. Maka selesai salat beliau mengatakan, tadi saya lupa, mestinya saya suruh kamu untuk nutupi tanduk, supaya salat tidak melihat kepada tanduk. Nah, tanduk saja disuruh nutupi, Pak. Apalagi merek sarung, sama aja kan ya. Atau HP. Nah, HP itu nggak pantas ditaruh di depan ketika salat. Maka tolong kalau bawa HP, ya, kalau bisa dikantongi atau ditaruh di tas. Kalau memang tidak bisa dikantongi karena suka jatuh misalnya, nah, taruh di depan nggak apa-apa, tapi ditutupi lagi. Ditutupi apa, sajadah atau apa gitu, supaya tidak mengganggu. Baik, ini beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ini. Kita lanjutkan 452. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Hatim qala hadatsana Ubaidullah bin Musa an Shayban an Firas an Atiyah an Ibnu Umar anna masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya masjidnya Nabi, kanat adalah sawarihi, tiang-tiangnya, ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi, min judu'i, dari pokok-pokok, an-nakhli, pohon kurma, ya, batang-batang pohon kurma. A'lahu, bagian atasnya, mudhallalun, dinaungi, bijaridin nakhli, dengan pelepah kurma. Jadi di sini dijelaskan ya, pelepah kurmanya di bagian mana. Kemudian temboknya berarti tadi adalah yang labin tadi, yang batu bata. Thumma, kemudian, innaha, sesungguhnya dia itu, nakhirat, dia roboh, fi khilafati Abi Bakrin, pada khilafahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fabanaha, maka Abu Bakar membangunnya, bijudhu'in nakhli, dengan pokok-pokok pohon kurma, wa bijaridin nakhli, dan dengan pelepah kurma, yaitu sebagai atapnya. Thumma, kemudian, innaha, sesungguhnya dia, nakhirat, dia roboh. Sebenarnya bukan roboh ya, tapi usang maksudnya. Apa itu? Ya, usang lebih tepatnya ya. Dia itu usang, fi khilafati Utsman, pada masa khilafahnya Sayyidina Utsman. Fabanaha, maka dia pun membangunnya, bil ajur, dengan ajur. Ajur itu kalau bahasa kita adalah al-labin al-muharrak, yaitu sama dengan batu bata tadi. Falam tazal, maka tidak henti-hentinya, thabitatan, dia itu tegak, hattal an, sampai sekarang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merinci hadis yang sebelumnya, tetapi hadis nomor 452 ini derajatnya dhaif. Biasanya hadis yang dhaif dalam kitab saya kasih tanda garis bawah di sini pada nomornya, supaya teringat ya bahwa ini hadisnya dhaif. Antum bisa kasih tanda misalnya di depannya dhot, nah ini berarti dhaif. Atau kalau punya stabilo, nomornya ini di stabilo. Jadi bisa dipilah-pilah mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Syekh Albani. Beliau membaca kitab Sunan Abu Dawud dari awal sampai akhir.
Kemudian yang sahih-sahihnya dikumpulkan dalam satu kitab dan yang dhaif-dhaifnya dikumpulkan dalam satu kitab. 453. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qadima telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ke Madinah. Fanazala maka beliau singgah fi uluwil Madinah pada bagian tingginya kota Madinah, fi hayyin pada satu suku. Yuqalu lahum yang disebut bagi mereka, maksudnya nama suku tadi adalah Banu Amr bin Auf. Fa aqama lalu beliau tinggal fihim di tengah-tengah mereka arba'asyrata lailatan 14 malam. Arba'asyrah ini ain ketemu ain, antum boleh baca dengan idgham. Arba'asyrah baik dalam qiraah Quran maupun dalam bacaan sehari-hari. Kemudian arsala beliau mengutus ila Bani Najjar kepada Bani Najjar. Faja'u maka mereka datang mutaqallidin dalam keadaan menggantungkan suyufahum pedang-pedang mereka, yaitu menggantungkan pada badan mereka. Pertanyaan, kenapa Nabi mengutus kepada Bani Najjar padahal tadi tinggal di mana? Bani Amr bin Auf. Kenapa beliau panggil Bani Najjar? Kenapa? Karena ibunya Nabi SAW itu keluarga dari Bani Najjar. Maka beliau panggil Bani Najjar. Faqala Anasun, maka berkata Anas bin Malik, faka'anni maka seolah-olah saya anzuru, saya melihat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Kemudian sudah dijelaskan ya, tak untuk rahilah ini bukan menunjukkan betina, tapi menunjukkan apa? Kuat. Wa Abu Bakrin, sementara Abu Bakar ridfuhu, dibonceng oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya satu kendaraan digunakan untuk 2 orang. Adapun satu onta digunakan untuk 3 orang, maka ada hadis yang menjelaskannya. Watsalitsu as-salitsu, orang yang ketiga, mal'unun, dilaknat, yakni ala dabbah, yaitu kalau ada 3 orang di atas kendaraan. Tapi hadis dengan lafal seperti ini riwayat Tabarani derajatnya dhaif, sehingga hukumnya boleh kita naik satu kendaraan isi 3 atau 4 atau lebih, yang penting kuat. Tapi kalau kuatnya cuma 2, kita paksakan 3, maka kita zalim kepada kendaraan kita. Nah, kendaraan zaman dulu itu kan makhluk hidup kan, makhluk bernyawa ya, yaitu onta atau kuda. Nah sekarang motor sama saja, motornya nggak kuat, sementara badan antum gemuk-gemuk 3 orang. Nah, ini zalim sama motor. Nanti kalau motornya patah, maka ini bisa dianggap melakukan perbuatan dosa karena mubadzir, yaitu merusakkan motor. Dan menjaga harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Apa dalilnya, Pak? Menjaga harta yang kita miliki sehingga kita berbuat baik kepada harta tersebut supaya tidak rusak. Dalilnya apa? Ini saya temukan dari bukunya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau mengatakan pada surat An-Nisa ayat 36, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pada siapa lagi? Kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman di samping, ibnu sabil, wama malakat aimanukum, dan budak-budak kalian. Nah, kata Syekh Qardawi, ma malakat aimanukum itu maksudnya adalah budak, tapi itu mencakup semua harta kita. Kalau kita disuruh berbuat baik kepada budak, maka kita disuruh berbuat baik juga kepada harta-harta selain budak. Maka kitab ya supaya awet dikasih sampul. Nah, ada yang kitabnya nggak sampulan, Pak. Ini berarti belum ihsan sama kitabnya ini. Disampulin. Punya mobil, kemudian dibiarkan diparkir di panas atau kena hujan, akhirnya teyeng. Itu berarti tidak ihsan kepada mobilnya. Buat payung untuk mobilnya supaya
mobilnya awet. Nah, ini ada dalilnya menurut Syekh Al-Qardawi rahimahullahu taala. Nah, baik, kembali ke sini. Ini Abu Bakar diponceng oleh Nabi, 2 orang, nggak ada masalah karena kendaraannya kuat. Wa mala'u, sementara pembesar-pembesar Bani Najjar haulahu, di sekitar beliau. Hatta sehingga alqa, beliau itu sampai bifina'i Abi Ayyuba, pada halaman Abu Ayyub, halaman rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi itu yusalli, biasanya salat, haitsu, dimanapun, adrakathu shalah, mendapati beliau waktu salat. Jadi as-shalah di sini maksudnya waktu as-shalah. Tapi kata-kata waktunya dihapus karena sudah mafhum, ya. Maka ini dalil bahwasanya kapanpun waktu salat tiba, maka dimanapun kita berada, lebih bagus kita salat di tempat tersebut. Panjenengan sedang berada di sawah dan pekerjaan tidak bisa dihentikan, karena kalau dihentikan bisa mengganggu. Sementara sudah tiba waktu sholat, maka sholat di sawah boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Karena sholat jamaah tidak wajib, terutama bagi orang-orang yang memiliki wudu. Dan ini ada perintah Nabi, haitsuma adrakatka as-shalah fasalli fa innal fadla fihi. Ainama, dimanapun, adrakatka shalah, waktu salat itu menemui kamu, fasalli, maka salatlah, fa innal fadla fihi, maka fadilah ada di tempat tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Maka menyegerakan salat ketika sudah tiba waktunya, ini termasuk sesuatu yang disyariatkan. Maka kalau safar itu biasanya saya suruh teman-teman mampir masjid yang terdekat. Kenapa? Kan kita bisa sholat di masjid yang lain yang sudah biasanya. Jadi misalnya kita safar, biasanya mampir di satu masjid. Tapi karena perginya tadi terlambat, akhirnya belum sampai masjid tadi, kita sudah masuk waktu sholat. Nah, saya biasanya bilang, udah sholat di masjid terdekat aja. Kenapa? Karena sesuai sabda Nabi ini, ainama adrakatka shalah fasalli fa innal fadla fi. Demikian juga karena kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa jadi kita ingin melanjutkan perjalanan sampai masjid yang kita tuju, ternyata belum sampai di sana kita sudah mati duluan. Nah, sehingga kita belum melakukan salat tersebut. Kemudian wa yusalli, dan beliau salat fi marabidil ghanam, pada kandang-kandang kambing. Ini menunjukkan bolehnya sholat di kandang-kandang kambing, sekaligus menunjukkan bahwa tai kambing itu tidak najis. Maka para ulama mazhab Hambali mengatakan binatang itu dibagi 2. Kalau binatangnya halal, maka tainya suci. Binatangnya haram, maka tainya najis. Tai cicak najis atau suci? Najis. Tai ayam suci. Tai burungnya Ustaz Nasib itu, yang di kandang itu, suci. Nah, jadi kalau ada yang ngantuk, maka boleh diambilkan tai burung itu untuk menghilangkan ngantuknya, ya. Dihidangkan untuk bau gitu, enggak apa-apa, karena suci, ya. Dan ini sudah ijma' para ulama bahwasannya boleh sholat di kandang kambing tanpa memberi alas, tanpa memberi alas. Saya tampilkan ya ijma'nya. Ijma' Ibnul Munzir, marabid. Ajma'u, mereka sepakat, anna sholata fi marabidil ghanam, bahwasanya salat di kandang kambing jaizah, boleh. Wa farada Syafi'i, sementara Imam Syafi'i berpendapat sendiri, berarti syadz. Faqala, dia mengatakan, in kana saliman min abwaliha, dengan syarat kandang itu selamat dari kencingnya kambing. Artinya kalau ada kencingnya, maka kata Imam Syafi'i tempatnya najis, tidak boleh digunakan untuk sholat, harus pakai alas dulu. Kalau ulama yang lain tidak, meskipun ada tainya atau ada kencingnya, itu semuanya adalah suci. Jadi di sini Imam Syafi'i berpendapat yang syadz, berpendapat yang syadz. Makanya saya ulang-ulang, selain kita mempelajari Quran dan hadis, kita perlu mempelajari apa?
ijma. Ijma ini termasuk ilmu yang jarang disampaikan. Makanya sangat bagus karena kita sudah bertahun-tahun itu ngaji Quran hadis, tapi kita lupa terhadap apa? Dalil yang ketiga yaitu ijma. Sangat bagus kalau ini kita pelajari. Kemudian wa innahu, dan sesungguhnya Nabi amara menyuruh bibina'il masjid, membangun masjid. Fa arsala, maka beliau mengirim ila Bani Najjar, kepada Bani Najjar. Faqala, beliau mengatakan, ya Bani Najjar, wahai Bani Najjar, thaminuni, juallah kepada saya, bihaitikum, kebun kalian, hadza ini. Haid itu adalah tembok, maka maksudnya adalah kebun yang ada temboknya. Kalau kebun belum ada temboknya biasanya disebut bustan, tapi ini ada temboknya disebut haid. Faqalu, mereka mengatakan, wallahi demi Allah, la natlubu thamanahu, kami tidak meminta harganya, illa ilallahi azza wa jalla, kecuali kepada Allah azza wa jalla. Inilah fadilahnya Bani Najjar. Mereka disuruh menjual kebun mereka untuk dibangun Masjid Nabawi, tapi mereka tidak mau ambil uangnya. Mereka maunya diwakafkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap ada orang sholat di Masjid Nabawi, pahalanya ngalir kepada Bani Najjar, yaitu yang memiliki tempat tersebut. Dan ini yang sahih di dalam Bukhari Muslim, juga kita temukan dalam Abu Dawud, bahwasanya mereka tidak ngambil harganya. Tapi dijelaskan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat, bahwasanya Rasulullah SAW membayar kepada Bani Najjar lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq senilai 10 dinar. Senilai berapa? 10 dinar. Dan 10 dinar itu murah, Pak. 1 dinar itu 4 juta. 10 dinar berarti 40 juta. Tanahnya senilai 40 juta. Murah kan ya? Kalau sekarang 40 juta dapat apa di sini? Kaplingan ada nggak? Nah, di Solo masih ada ya. Sukoharjo yang bagian pinggir-pinggir itu kaplingan 40 juta atau dibilang bangun itu ada, tapi itu ya kecil-kecil begitu. Maka wallahu alam, kalau kita mengikuti hadis yang lebih sahih dalam Bukhari Muslim, mereka tidak minta harganya. Tapi kalau kita mengikuti riwayat yang datang dalam At-Tabaqat Ibnu Sa'ad, maka dia mengatakan dibayar oleh Nabi 10 dinar. Ini seandainya sahih semuanya, bisa kita kompromikan. Mereka disuruh menjual, mereka nggak mau. Tapi Nabi juga tidak mau gratis. Akhirnya Nabi kasih uang sesuai yang beliau mau. Maka seperti inilah yang kita lakukan. Kalau kita beli kepada seseorang ternyata tidak mau dibayar, maka kita kasih apa sebagai gantinya. Karena sering begitu, Pak. Terutama yang biasanya dipanggil ustadz ya. Kalau beli sesuatu malah apa? Gratis. Kalau saya tidak menyarankan antum menggratisi untuk para ustadz. Kenapa? Satu, membikin jadi pekewo sehingga nanti tidak beli lagi. Yang kedua, bisa merusak niat para ustadz sehingga suatu saat kalau dia beli, dia mengharapkan mudah-mudahan apa? Gratis lagi. Maka itu tidak bagus menurut saya. Kalau antum mau berbuat baik kepada para ustadz yang membeli ke tempat antum, kasih diskon saja. Jadi jangan digratiskan. Atau misalnya kasih tambahan bonus ya. Misalnya beli 2, nah kita kasih 4 misalnya, nggak ada masalah. Kalau gratis itu sangat tidak disarankan, karena kita yang ustadz itu merasa jadi apa? Jadi pekewo, sehingga berikutnya jadi malas untuk apa? Beli ke tempat itu lagi. Nah, maka Rasulullah SAW wallahu alam ya, beliau rela memberikan setelah mereka pun juga rela untuk mewakafkan tanah mereka. Wallahu alam bissawab. Dan dari sini kita ambil pelajaran, marilah kita melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Najjar, yaitu sebisa mungkin kita mewakafkan masjid sehingga nanti akan mengalir pahalanya kepada kita saat kita sudah mati. Kata Nabi ada 7 amal yang mengalirkan pahala setelah kita mati. Ada berapa, Pak? 7 ya. Sab'un yajri lil 'abd, 7 perkara mengalirkan pahala kepada hamba meskipun dia sudah di dalam kubur setelah mati. 1, orang yang mengajarkan ilmu. Jadi mengajarkan ilmu, baik itu menulis atau
bicara atau ta'lim seperti ini semuanya mengalirkan pahala apabila ilmu itu masih dimanfaatkan. Karena itu saya hasung kajian-kajian di sini untuk direkam kemudian di-upload di YouTube. Karena kalau kajian tersebut dilihat orang, mendapatkan manfaat orang dari kajian tadi, maka pahala mengalir kepada yang mengajarnya, juga pahala mengalir kepada yang menguploadnya. Ini dalilnya, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Tapi saya ada masukan untuk channelnya Ustaz Daru ya. Baru tahu kalau antum punya channel Daru Fuqaha namanya. Nah, kemarin saya lihat-lihatnya. Itu menurut saya paling bagus judul videonya itu adalah materinya. Jadi misalnya tafsir surat Hud ayat sekian sampai sekian. Tapi kalau judulnya misalnya kajian Ahad ketiga, gitu kan, maka orang nggak ngerti isinya apa gitu, sehingga tidak bisa jadi rujukan. Tapi kalau tafsir surat Hud ayat 1 sampai 5, nah setiap orang pas mencari di YouTube nanti insya Allah akan muncul apa yang dicari tersebut. Dan itulah program yang saya buat di dalam YouTube saya ini. Ini silahkan yang belum subscribe, subscribe sekalian ya, supaya tambah banyak yang mendapatkan manfaat. Ini di sini kita punya program namanya Tafsir Quran Sehari Sehalaman. Cara mencarinya sangat mudah. Tulis saja di sini Tafsir lengkap PKH Solo. Kemudian antum pengen halaman berapa? Misalnya halaman 100, tulis saja halaman 100. Klik. Nah, di sini akan muncul tafsir lengkap halaman 100 Quran surat An-Nisa 135 140. Nah, maka ini menurut saya judul seperti ini lebih menguntungkan karena bisa menjadi rujukan untuk orang-orang yang mencari penjelasan. Dan saya pernah mampir di satu pesantren, masuk kantornya. Kemudian ada kelas yang sedang pengajian tafsir. Ternyata dia menjelaskan tafsir surat Al-Qalam. Dia menjelaskan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Penjelasannya betul-betul mirip plek dengan penjelasan saya. Sehingga saya GR waktu itu. Ini tampaknya lihat YouTube saya ini. Karena penjelasannya itu apa? Plek betul-betul dengan apa yang saya jelaskan. Dan penjelasan saya itu tidak saya temukan dalam kitab, tapi saya temukan dari ceramahnya guru kami Kiai Mukhlisun dari Magelang. Nah, maka wallahu alam bisa jadi itu karena dia sebelum mengajar ngerujuk dulu sama tafsir lengkap ini. Itu masukannya saudara ya. Tapi terserah antum ya, mau cocok atau tidak, karena supaya lebih bermanfaat video yang kita upload. Baik, kemudian tadi apa tadi? Fadal. Yang kedua, au ajra nahron, mengalirkan sungai. Seperti yang dilakukan Mbah Harto, Soeharto di Solo, dia membuat apa? Sungai. Au hafara bi'ran, atau membuat sumur. Au gharasa nakhlan, atau menanam pohon kurma. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Au warratha mushafan, atau mewariskan mushaf Al-Qur'an. Ini tidak harus mushaf ya, kitab-kitab ilmu juga sama. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak yang masih memintakan ampun untuknya setelah matinya. Ini hadis riwayat Bazzar, derajatnya hasan. Dan ini meskipun dikatakan oleh beliau ada 7, ini sebenarnya kalau kita ringkas ini ada 3. 1 ilmu, yang kedua wakaf ya. Wakaf bisa berupa sungai atau sumur atau pohon kurma atau masjid atau ma'had atau mushaf atau kitab. Kemudian yang ketiga adalah waladun shalihan, anak yang saleh. Nah, tapi antum sudah punya wakaf ini ma'had di sini, alhamdulillah. Saya malah belum. Kemudian kalau bisa kita tambah lagi wakaf masjid sebagaimana Bani Najjar tadi. Kita lanjutkan. Qala Anasun, berkata Anas bin Malik, wa kana, dan adalah fihi padanya ma aqulu lakum, apa yang aku katakan kepada kalian, yaitu kanat fihi, ada padanya kuburul musyrikin, kuburannya orang-orang musyrik. Wa kanat fihi, dan ada padanya khirabun, reruntuhan. Wa kana fihi, dan ada padanya nakhlun, pohon-pohon kurma.
Jadi sebelum dibuat masjid itu kondisi tanahnya seperti itu ya, ada kuburan, ada reruntuhan. Fa amara, maka menyuruhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil musyrikin, terhadap kuburan-kuburan orang musyrik, fanubisat, maka dibongkar. Jadi kuburan boleh dibuat menjadi masjid dengan syarat kuburannya dibongkar. Dibongkar dengan kata lain, sisa-sisa jenazahnya itu dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi diambil tulang-tulangnya itu dipindah ke tempat yang lain. Kenapa? Karena kalau kita tidak memindahnya berarti kita sholat di dalam kuburan. Padahal Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat di atas kuburan. Wabil khirab, dan untuk reruntuhan, fasuwiyat, maka diratakan. Wabil nakhli, dan untuk pohon-pohon kurma, fakuti'a, maka dipotong. Fasofu, lalu mereka membaris an-nakhla, pohon-pohon kurma, qiblatal masjid, di kiblatnya masjid. Maksudnya pohon kurma yang sudah dipotong tadi. Waja'alu, dan mereka jadikan idadataihi, kedua sisi pintunya, hijaratan, bebatuan. Jadi maksudnya apa? Masjid kan perlu tempat masuk kan. Nah, sisi-sisinya itu idadahnya itu adalah batu-batu supaya lebih kuat. Waja'alu, dan mereka berbuat yang kuluna, memindah as-sakhra, batu-batu. Wahum, sementara mereka yartajizun, mendendangkan rojas. Rojas itu adalah semacam syair. Nah, syairnya apa disebutkan di bagian kalimat berikutnya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, dan nabi bersama mereka. Wa huwa yaqul, beliau mengatakan, Allahumma la khaira illa khairul akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Ini rojasnya. Ya Allah, tidak ada kebaikan, maksudnya yang hakiki, kecuali kebaikan akhirat. Maka tolonglah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirah. Dari sini diambil pelajaran oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bahwasanya boleh seseorang itu mendendangkan syair atau nyanyi-nyanyi atau rojas dalam kondisi-kondisi yang dibutuhkan seperti ini. Kondisi bekerja, kondisi safar, pokoknya kondisi orang yang lelah dan bosan, Pak. Supaya tidak bosan kemudian mendendangkan rojas supaya semangat, nggak ada masalah. Termasuk pas jihad, kemudian mendendangkan rojas supaya lebih semangat, nyanyian jihad, nggak ada masalah. Maka syair itu hukum asalnya adalah apa? Mubah, boleh. Saya tampilkan dalilnya. Kahasani, Rasulullah bersabda, asy-syi'ru bimanzilatil kalam. Syair itu sama dengan ucapan biasa. Fahasanuhu kahasanil kalam. Maka syair yang baik seperti ucapan yang baik. Wa qabihuhu kaqabihil kalam. Adapun syair yang jelek seperti ucapan yang jelek. Maka syair boleh, nyanyian juga boleh. Adapun perkataan Ibnu Mas'ud, al-ghina yumbitun nifaq, nyanyi itu menyebabkan tumbuhnya kemunafikan dalam hati, itu maksudnya adalah nyanyi-nyanyi jahiliyah yang isinya keburukan. Adapun nyanyi-nyanyi yang baik, maka tidak ada masalah sama sekali. Kemudian rojas ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah rojas termasuk syair ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan rojas itu termasuk syair. Sebagian lagi mengatakan rojas itu beda, itu hanya mirip dengan syair tapi bukan syair. Seandainya kita mengikuti pendapat yang pertama, rojas adalah syair, maka muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Rasulullah bersyair, Allahumma la khaira illa khairul akhirah fangsuril ansar wal muhajirah, sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW kami ajari syair, dan tidak pantas syair itu bagi Nabi Muhammad SAW. Surat Yasin ayat 69. Gimana jawabnya, Pak? Nabi bukan penyair, tapi faktanya Nabi bersyair, yaitu rojas ini. Gimana jawabannya? Monggo. Saya kira mau jawab, Pak. Ternyata izin. Apa? Pendek bukan syair. Tayyib. Harus dibedakan antara
penyair dengan orang yang sesekali bersyair. Perbedaannya mirip dengan penjahit dengan orang yang sesekali menjahit. Ustaz Abu Abdillah itu penjahit karena beliau ahli, buat baju bisa, buat celana bisa. Kalau saya cuma kadang-kadang jahit, sehingga saya bukan penjahit. Saya suruh buat baju nggak jadi. Tapi kalau ada yang bolong, saya suruh jahit bisa. Nah, maka Rasulullah ketika bersyair sesekali seperti ini seperti kalau saya sedang jahit baju bolong, tidak disebut penjahit. Tapi kalau beliau setiap harinya bisa bersyair, maka itu disebut apa? Penyair, dan itulah yang diingkari atau dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tetap bukan penyair meskipun kadang-kadang bersyair. Contoh yang lain, syair yang diunggah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah nabi bukan palsu, saya adalah putranya Abdul Muttalib. Nah, ini juga syair karena bagian akhirnya sama, kadhib, Muttalib. Jadi syair itu ciri-cirinya adalah adanya sajak di dalam apa? Ucapan tersebut. Akhirnya sama, itu sudah tanda-tanda syair. Makanya muncul pembahasan di antara para ulama, bolehkah kita berdoa tapi dengan sajak? Boleh enggak berdoa dengan sajak? Jadi akhirnya dibikin sama semuanya, seperti doa-doa para habaib itu ya, dibuat sama dari awal sampai akhir. Nah, ini pembahasannya ada dalam Sahih Bukhari. As-saja'ah. Babu ma yukrahu minas saja' fid du'a. Makruh sajak dalam berdoa. Ibnu Abbas mengatakan, fangduri saja' minad du'a, lihatlah doa yang bersajak, fajtanibhu, hindari. Karena saya menemukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka semuanya melakukan menghindari sajak dalam berdoa tersebut. Tapi kita temukan Nabi bersajak dalam doa. Contohnya apa, Pak? Apa contoh doa Nabi yang bersajak? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ail la yusma' wa min nafsil la tashba' wa min ilmin la yanfa' a'udzubika min haula'il arba'. Nah, di sini ain semuanya. Ini sajak. Nah, makanya para ulama katakan doa bersajak dibagi dua. Kalau itu muncul secara spontan, tidak dipaksakan, maka tidak masalah. Adapun yang dilarang adalah kalau dipaksakan. Jadi sebelum berdoa mikir dulu. Saya ingin berdoa supaya indah, supaya pendengar terpukau, maka saya buat semuanya akhirnya sama. Nah, itu yang dilarang. Tapi Nabi itu karena orangnya fasih, maka saking fasihnya seringkali muncul ucapan bersajak tanpa dipaksakan. Ini kalau zaman sekarang seperti guru kami Ustadz Abdurrahman di Solo ya, itu kalau ngajar seperti ini orang sering ketawa. Kenapa? Karena ucapannya itu mesti saja. Padahal ya nggak dipaksakan. Memang karena apa? Fasihnya beliau bicara. Baik, alhamdulillah ini sudah 1 jam. Maka sisa waktu kita buka untuk soal jawab. Karena kekuatan saya bicara itu biasanya 1 jam. Juga supaya apa? Antum tidak ngantuk. Karena kekuatan antum ngaji 1 jam juga ya, sama. Ini silakan Ustaz. Perang Khandaq, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, lil muhajirah. Oh ya, kita cari ya. Ini perang Khandaq. Yahfiruna fi ghadatin baridah. Rasulullah mengatakan, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Kemudian para sahabat menjawab, nahnu alladhina bay'u Muhammada 'alal jihad ma baqina abada. Jadi beda dikit. Kalau yang tadi kan Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Kalau yang di sini
Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah. Wallahu a'lam. Tapi akhirnya sama ya, faghfir lil ansari wal muhajirah. Nah, akhirannya sama itu malah menunjukkan bahwa Nabi betul-betul bukan penyair, karena bisanya nyontek yang kemarin, nggak bisa buat baru lagi, karena memang beliau bukan penyair. Nah, malah muncul pertanyaan dari saya nih, Al-Ansar didahulukan, kemudian Muhajirin diakhirkan. Apakah ini menunjukkan Muhajir lebih Ansar lebih utama daripada Muhajir? Tidak. Tapi didahulukan Ansar supaya kalimatnya bersaja cocok di bagian akhirnya. Dan seperti ini kita temukan banyak dalam Al-Quran. Contohnya apa Ustaz Daru? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surat Ad-Duha. Ini kalau bahasa Arab yang biasanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Karena sebelumnya ada ka, wadda'aka berarti qalaka. Kenapa kok qala saja? Supaya sama. Wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Nah, supaya sama. Maka antara Muhajirin dengan Ansar ini jelas lebih utama para Muhajirin daripada orang-orang Ansar. Allah menyebutkan Muhajirin dan Ansar selalu didahulukan orang-orang Muhajirin. Antum temukan 2 kali dalam Al-Quran, surat At-Taubah. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, ayat 100. Surat At-Taubah lagi juga ada. Kemudian yang ini enggak ya. Ini Al-Hasyr enggak ada Ansarnya. Baik. Apa dalilnya bahwasanya Muhajirin lebih utama daripada orang-orang Ansar? Apa dalilnya? Selain Allah mendahulukan Muhajirin di dalam Al-Quran daripada orang-orang Ansar, adakah dalil yang lain yang menunjukkan Muhajirin itu lebih utama? Jawabannya sama dengan mana lebih utama, menjadi muadzin atau menjadi imam? Mana lebih utama? Menjadi imam, karena Rasulullah ditakdirkan oleh Allah menjadi imam. Seandainya muadzin itu lebih utama, maka Allah akan jadikan Rasulullah sebagai muadzin. Nah, demikian juga di sini Muhajirin lebih utama daripada Ansar, karena Allah jadikan Nabi SAW termasuk para Muhajirin. Nah, maka Muhajirin lebih utama dari sisi ini. Wallahu a'lam bishawab. Nggak, silakan. Ya, pertanyaan yang unik ini ya. Kenapa sholat di kandang kambing sementara bumi kan luas? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi ya, karena orang zaman dulu itu mereka hidupnya banyak menggembala kambing. Nah, pas menggembala kambing, kemudian datang waktu sholat, maka Rasulullah izinkan, udah sholat di situ aja, nggak ada masalah. Dan ini hadis yang berikutnya, hadis berapa ini? Sebelumnya 184. Beliau ditanya tentang sholat di kandang kambing. Beliau mengatakan, "Shollu fiha fa innaha barakah." Silahkan sholat padanya karena kambing itu berkah. Adapun ditanya tentang kandang unta, beliau mengatakan, la tusallu fiha, jangan sholat padanya, fa innaha minasyayatin, karena unta itu dari setan. Maksudnya dia suka mengganggu sebagaimana setan. Demikian. Wallahu a'lam. Ya. Teman-teman kita Nahdliyin atau Syafi'iyah itu punya istilah salat li hurmatil waqt. Jadi kalau kita safar misalnya naik kereta kemudian memasuki waktu salat. Kalau kita nunggu kereta turun, nanti waktu salatnya sudah habis. Maka kita disuruh salat di atas kereta dengan duduk, tapi salatnya hanya li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu saja. Tapi karena salat kita duduk berarti belum sah sempurna, sehingga menurut mereka disuruh ngulangi lagi kalau sudah turun dari kereta. Ya. Ini pertanyaan Sadaru adalah
ini hukumnya fikih seperti ini dapatnya dari mana? Dalilnya apa? Saya nggak ngerti. Wallahu a'lam. Nah, yang saya pernah dengar apa namanya? Ini diambil pengertian bolehnya berdoa dengan dilakukan. Bolehnya berdoa dengan dilakukan. Menurut saya nggak ada masalah sama sekali ya. Karena kita membaca Quran pun juga kita lakukan dan isinya juga doa, ya kan? Kita disuruh baca Al-Falaq, An-Nas, isinya doa-doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, dilakukan. Hanya saja kesalahan orang-orang yang melakukan doa sambil pakai musik, itu yang nggak benar. Selawatan pakai musik, itu khusyuknya di mana? Selawat kayak begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sementara kita disuruh berdoa dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarruan. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan tadarru, menunjukkan ketundukan, dan khufyah dengan suara yang khafi, yang lirih. Nah, maka insya Allah kalau cuma dilakukan nggak masalah. Hanya saja kalau disertai dengan alat-alat musik, ini yang bermasalah. Wallahu a'lam. Baik, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini 2 kertas sudah dijawab belum? Belum. Oh, antum. Oh, nggak, silakan. Apa maksudnya? Ya, boleh tukar guling pada wakaf dengan syarat apabila memang itu untuk maslahat dari wakaf tersebut. Para ulama fikih memberikan contoh. Ada orang wakaf masjid, ternyata masjidnya sudah tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena kampung itu sudah menjadi kampung Kristen. Masjidnya sudah tidak berguna lagi. Nah, maka boleh dijual, diganti di tempat yang lain, tapi harus dibuat masjid lagi. Jadi boleh, kenapa? Karena tujuan wakaf itu adalah untuk maslahat si pewakaf. Nah, kalau masjidnya sudah mati, otomatis si pewakaf tidak mendapatkan maslahatnya. Nah, maka diganti, nggak ada masalah. Karena itu untuk apa? Maslahat pewakaf. Ada orang wakaf di Ma'had ini laptop misalnya, kemudian laptopnya rusak, maka boleh laptop itu kita jual. Atau laptopnya sudah lambat mikirnya, nggak bisa digunakan enak lagi, nah, dijual, nanti diganti dengan laptop yang baru, nggak ada masalah. Apa? Nggak boleh, karena tadi ala syaratil wakif, wakaf harus sesuai syaratnya orang yang mewakafkan. Untuk masjid nggak boleh diubah. Baik, ini yang 2 kertas ini sudah dijawab belum? Oh, belum. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Apakah itu hadis? Ini perkataan Sayyidina Ali, konon ya, saya temukan dalam kitab karya seorang ulama dari Hadramaut, judulnya Nisaun Syahiratun, para wanita yang populer. Nah, di bagian akhirnya ada ucapan Sayyidina Ali seperti itu tadi. Dalam hal menjawab salam, Assalamualaikum, apakah harus menjawab sesuai lughah Waalaikumsalam dalam melafalkan berdasarkan dalil Rasulullah mengajarkan kalau menjawab salam dengan semisal atau menambahnya, atau cukup mafhum Waalaikumsalam dalam melafalkan, tidak pakai al ya, ma'rifat pada jawaban salam, tidak sama dengan al ma'rifat pada salam pertama. Wallahu a'lam. Tapi lebih bagusnya kita menjawabnya yang sesuai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi boleh kita menjawab assalamualaikum dengan jawaban assalamualaikum. Jadi ucapan salam boleh dikembalikan persis plek tanpa ada perubahan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya tampilkan dalilnya ya. Gimana? Karena di HP saya itu, saya punyanya stiker assalamualaikum. Stiker waalaikumsalam saya nggak punya. Sehingga kalau ada orang salam itu, saya jawabnya ya pakai assalamualaikum. Tapi ada yang jawab lagi waalaikumsalam. Itu karena dia belum baca hadis ini.
Coba kalau dia sudah baca hadis ini nggak akan begitu. Allah menciptakan Nabi Adam tingginya itu 60 hasta, 1 hasta setengah meter. Berarti tingginya Nabi Adam 30 meter. Kita berapa? 1,5 meter. Kemudian Allah katakan, pergilah salamlah kepada orang-orang itu, yaitu malaikat yang duduk-duduk. Silahkan dengarkan jawaban salam mereka. Itu menjadi salammu dan keturunanmu. Maka Nabi Adam mengatakan Assalamualaikum. Maka mereka menjawab Assalamualaika warahmatullahi. Nah, tadi bacanya Assalamualaikum karena banyak orang. Jawabannya Assalamualaika karena 1 orang, gak ada masalah. Tapi ditambahi dengan warahmatullah. Ini dalilnya dan ini hadisnya muttafaqun alaih dan Imam Ahmad. Nah, nanti dicari lafal siapa yang tepat. Apakah seseorang dikatakan pewaris sanad dalam ilmu qiraat itu hanya orang yang belajar dari guru qiraatnya secara tuntas dan sudah dites oleh gurunya dan lulus, ataukah termasuk juga orang yang menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya disampaikan sebagian ilmu qiraat tanpa ada tes dari guru yang menyampaikannya, ia faham dan ia mengamalkan? Ini mungkin pertanyaannya muncul gara-gara adanya pemahaman di masyarakat atau sebagian orang bahwa orang mengajarkan ilmu itu harus ada ijazah sanad dari apa? Guru. Padahal itu enggak harus. Apakah Rasulullah ketika mengajarkan qiraatul Quran, apakah Rasulullah mengatakan ajaztukum, saya ijazahkan kepada kalian? Para sahabat mengatakan qabilna, kami terima. Apakah ada itu? Saya belum pernah nemu satu pun. Cuma Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari saya meskipun hanya 1 ayat. Jadi dia sudah mendengar Nabi membaca 1 ayat, dia hafal, ya dia ajarkan kepada orang lain, selesai masalah. Maka tidak harus ada ijazah. Ijazah itu tidak wajib. Yang penting Anda tahu bahwa diri Anda bisa menyampaikan, maka nggak ada masalah. Kalau Anda ragu-ragu, saya ini bisa menyampaikan tidak ya, saya khawatir salah, ya sudah, jangan nyampaikan dulu. Tapi kalau gurunya sudah mengatakan Anda sudah berhak menyampaikan, nah, silahkan menyampaikan. Pembahasan ini bisa antum cari dalam kitab Al-Itqan fi Ulumi Al-Quran. Al-Itqan fi Ulumi Al-Quran. Ini karya Imam Suyuti. Kata kuncinya apa ya? Ijazah mungkin ya, coba ya. Nah ini faidatun thaniyah, faedah yang kedua, al-ijazah minasyekh, ijazah dari guru ghairu syartin, bukan merupakan syarat fi jawazit tasaddi lil iqra, untuk bolehnya menjadi guru yang mengajarkan qiraah, wal ifadah, ataupun memberi faedah, yaitu mengajarkan ilmu. Ifadah sama dengan ta'lim. Jadi saya ngajar Sunan Abu Daud, apakah harus ada ijazah dari Ustadz Mudakir? Abu Zaidan, kamu boleh ngajar Abu Daud? Enggak harus. Apa yang harus? Faman alima min nafsih, siapa yang tahu dari dirinya sendiri, al-ahliyata, bahwasanya dia mampu untuk mengajarkan, jazalahu dzalika, boleh dia untuk mengajarkan, wa illam yujizhu ahadun, meskipun tidak ada seorang pun yang mengijazahkannya, wa ala dzalika salaful awwaluna was-sadrus salih, seperti itulah salaf yang pertama dan kelompok yang saleh, kelompok pertama yang saleh. Wa kadzalika fi kulli ilmin wa fil iqra'i wal ifta'i khilafan lima yatawahhamuhu al-aghbiya min i'tiqadi kauniha syartan. Yang memahami bahwa itu sebagai syarat dianggap oleh Imam Suyuti sebagai aghbiya, orang-orang bodoh tolol. Jadi tidak syarat. Maka kalau saya ditanya, Ustaz Azid ini punya sanad qiraah tidak? Saya jawab, kalau sanad tertulis saya enggak punya. Tapi kalau sanad yang dimaksud adalah punya guru yang bersandar terus sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya punya. Karena dulu saya setoran qiraah Quran 30 juz riwayat Hafs kepada Ustadz Muflihun. Ustadz Muflihun setoran 30 juz kepada gurunya yang di Ma'had Temboro. Gurunya juga setoran terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa kok saya tidak punya sanad yang tertulis? Seingat saya waktu itu beliau mengatakan, di sini syarat untuk mendapatkan sanad tertulis itu harus setoran 30 juz dalam 1 kali majelis. Itu saya belum bisa.
Waktu tes itu saya setorannya 3 hari. Berarti semajlis cuma 10 juz, 10 juz, 10 juz. Sehingga belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sanad tertulis. Jadi sanad tertulis saya nggak punya. Apa kiat-kiat yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang dia bukan lulusan pondok dalam menyikapi banyaknya majelis-majelis untuk belajar tahsin ataupun tentang qiraat Al-Quran? Semangat belajarnya ada, tetapi dihadapkan dengan pekerjaan rumah tangganya yang tiada habisnya. Belum lagi kalau belajar susah paham, banyak lupanya dan banyak enggak nyambungnya. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sesuai kemampuan aja. Dibikin gampang, jangan dibikin susah. Karena Rasulullah mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tidak harus dengan tahsin-tahsin yang merajalela sekarang ini, tidak harus begitu. Dengan bacaan Quran yang sudah bagus secara umum, nggak ada masalah. Meskipun ya kalau bisa meningkat mengikuti majelis-majelis tahsin yang memang agak ribet itu lebih bagus. Jadi majelis tahsin itu memang ribet. Satu huruf itu bisa sampai 1 pekan belum selesai. Karena istri saya suruh masuk di tahfidz, di sana ada tahsinnya. Itu dia tidak lulus huruf dhad sampai 1 pekan. 1 huruf Pak, nggak lulus. Dan huruf Arab yang paling susah itu adalah huruf dha. Karena teorinya adalah sisi lidah ini yang menempel ke samping sana. Dha. Bukan di luar, dha, bukan gitu. Nah, kenapa kalau di kita Ustaz Mudzakkir memberikan dot itu adalah seperti itu? Karena susahnya melafalkan dot dengan teori yang asal, yaitu sisi bibir ini ke samping. Lebih bagus lagi sebagaimana Sayyidina Umar itu kalau membaca dot itu sangat fasih, itu 2 sisi bibir semuanya nempel. Sisi bibir kanan nempel kanan, sisi bibir kiri nempel lidah ya. Sisi lidah kiri nempel ke atas langit mulut kiri, sisi lidah kanan nempel ke langit kanan. Bisa nggak itu? Dua-duanya nempel. Susah kan? Satu aja susah ya kan? Nah, makanya dipermudah oleh beliau. Do, gampang nggih? Do, enak banget nih. Tapi ya sebenarnya nggak begitu itu nih. Tapi untuk mempermudah bagi orang-orang yang yang pemula. Kemudian teori qiraah juga ada 2. Ada guru yang ketat, harus betul-betul lidahnya sesuai dengan makhraj. Kalau tidak sesuai dengan makhraj dianggap salah. Tapi ada guru yang penting itu keluarnya bunyinya tepat. Maka teori yang kedua ini, dot diucapkan dengan do itu benar. Kenapa? Karena keluarnya sudah berbeda dari huruf-huruf yang lain. Tidak sama dengan dha, tidak sama dengan dal, tidak sama dengan zal. Dan mantap banget tuh, do. Mantap sekali. Meskipun dia tidak tepat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, terutama untuk antum-antum yang susah ini, nggak apa-apa. Guru kami, Syekh Aiman Suwed, itu punya 4 murid yang setoran 30 juz sampai selesai. Beliau ceritakan salah satu muridnya itu mengulang-ulang huruf dot sampai berhari-hari, itu dia membaca sendiri ya. Do, di, du, don, susah setiap harinya. Karena apa? Memang itu huruf yang paling susah. Padahal orang Arab itu, orang Arab saja bisa susah mengucapkan huruf dot yang asli. Bagaimana dengan orang Jawa? Nah, maka nanti kalau ditanya oleh Allah, kenapa kamu membaca dotnya kok beda gitu? Nah, jawab saja, susah nih ya Allah nih. Ini kalau ilatih Jawa nih. Bagaimana? Mati ya. Kalau ditarik kadang-kadang mati. Bagaimana hukum wanita memegang Al-Quran apabila berhadas kecil dan tatkala berhadas besar? Berhadas kecil boleh memegang Al-Quran menurut sebagian para ulama, tapi menurut mayoritas tidak. Apalagi hadas besar.
seorang ustadz menjelaskan bahwa ada perbedaan dalam hukum tatkala membaca dan memegang. Memang beda. Mayoritas para ulama mengatakan orang yang haid dan junub tidak boleh membaca Al-Quran. Orang yang hadas kecil dan hadas besar, menurut mayoritas para ulama, tidak boleh pegang Quran, pegang mushaf. Pendapat zahir pendapat Imam Bukhari, boleh seorang junub atau haid membaca Al-Quran. Pendapat guru-guru kami, terutama dari Saudi, boleh wanita haid atau junub memegang mushaf. Juga ini adalah pendapat dari Asy-Syaukani, juga Syekh Albani. Illa tahir la yamassal Quran, jangan menyentuh Quran, maksudnya mushaf, illa tahir, kecuali orang yang suci. Ini hadis diperselisihkan derajatnya, kata Syekh Albani dhaif. Tapi yang riwayat yang lain beliau katakan sahih. Ringkasnya, hadis ini jangan menyentuh mushaf kecuali orang suci, ini diperselisihkan dari dua sisi. Pertama, diperselisihkan derajatnya. Bagi yang mengatakan sahih berarti tidak boleh nyentuh. Bagi yang mengatakan dhaif berarti boleh nyentuh. Kemudian yang kedua, apa makna tahir di sini? Tahir ini bisa bermakna suci dari hadas besar, bisa bermakna suci dari hadas kecil, bisa bermakna suci dari syirik. Dan pendapat ketiga inilah yang dipilih oleh beberapa guru kami, terutama dari Saudi, ya. Termasuk juga mungkin Ustaz Mudzakir hafizahullah. Maka yang tidak boleh menyentuh mushaf Quran itu adalah orang yang kafir, itu yang tidak suci. Adapun orang muslim, maka kondisi apapun dia adalah suci. Kita junub itu juga tetap suci, yaitu suci dari kekafiran. Dalilnya dua, dalam Al-Quran Allah katakan innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik najis. Tapi ini dalilnya terlalu umum. Kita tampilkan dalil hadis yang lebih yang lebih khusus. Ardil adu. Nah, Rasulullah melarang ayyusafara bil Quran, dibawa safar mushaf Quran ila ardil adu, ke negara musuh, supaya mushaf itu tidak dipegang oleh musuh. Nah, berarti hadis tadi tidak boleh menyentuh Quran kecuali tahir, itu adalah orang muslim. Silahkan aja antum pakai pendapat yang mana boleh. Antum mau pakai pendapat jumhur silahkan. Tapi pendapat minoritas ulama juga silahkan. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat minoritas, maka boleh menurut saya junub baca Quran sesuai madhabnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Boleh orang haid membaca Quran sesuai madhabnya sebagian ulama Malikiyah. Boleh orang haid menyentuh Quran sesuai pendapatnya Imam Syaukani dan yang lain-lain. Disebutkan tiga, ini pertanyaan berikutnya, disebutkan tiga rincian hukumnya. Jika tujuannya niatnya membaca Quran maka haram, mayoritas ulama. Jika tujuannya niatnya untuk berzikir, murojaah hafalan, tidak menambah hafalan, ini diperbolehkan. Menjadikan bacaan Al-Quran sebagai doa diperbolehkan. Ya, ini memang pendapat para ulama begitu. Ini perincian seperti ini dasarnya adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita niatkan untuk tilawah, ya, hukum tilawah terjadi di situ. Kita niatkan untuk isti'adzah, perlindungan diri, ya, disebut sebagai perlindungan diri. Maka contohnya begini, perlindungan diri. Ini Nabi bersabda, takfika. Surat Qul huwallahu ahad dan surat Muawwidzatain, kalau kamu baca setiap sore dan setiap pagi sebanyak 3 kali, itu menjaga kamu dari segala sesuatu. Ini hadis riwayat Imam 3. Nah, ini berarti apa? Niatnya untuk perlindungan. Maka yang mengamalkan hadis ini tidak perlu peduli kondisi dia, mau junub, mau haid, karena kondisi dia membacanya bukan dalam rangka tilawah, tapi dalam rangka untuk apa? Perlindungan atau isti'adzah. Bagaimana adab tatkala meletakkan
atau membawa Al-Quran. Al-Quran itu termasuk syiar-syiar agama Islam, sehingga kita disuruh untuk mengagungkannya. Allah sebutkan pada surat Al-Hajj, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah termasuk takwanya hati. Nah, maka tolong mushaf Quran dibawa dengan sopan. Jangan mushaf Quran kita kempet di kelek, ya. Nah, itu enggak sopan. Ya. Kemudian mushaf Quran dijadikan sebagai bantal tidur, ini enggak sopan. Termasuk mushaf Quran ditaruh di bawah, ini enggak sopan. Mushaf Quran taruh di meja-meja gini supaya sopan. Dan kita santri-santri Ustaz Mudzakkir pernah ditegur oleh beliau. Beliau katakan jangan sampai gara-gara sikap kita yang tidak pas akhirnya orang menganggap kita ini orang-orang yang salah. Misalkan kata beliau naruh Quran di bawah, nanti orang menganggap bahwa kita tidak menghormati apa? Al-Quran. Sementara isinya sesuatu yang mulia, dan itu termasuk syiar-syiar Allah. Karena syiar Allah itu adalah segala sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah. Maka masjid ini termasuk syiar Allah. Kita disuruh mengagungkan. Nah, hadisnya sudah kita baca ya, dibangun, dibersihkan, diwangikan. Demikian juga mushaf Quran. Bagaimana seorang ustazah yang mengajar Al-Quran tatkala haid? Sudah terjawab dengan tadi. Bagaimana masalah mengqadha salat tatkala seseorang waktu usia 15 saat sudah balik salatnya masih bolong-bolong. Tatkala sudah hijrah di usia 25 tahun sadar salat 5 waktu tidak sempurna. Haruskah mengqadha salat atau bagaimana mensikapi hal itu? Karena ada sebagian ustaz mengqadha dengan memperbanyak salat sunnah. Ini masalah khilafiyah. Kalau antum pakai pendapat mazhab Syafi'i, maka antum ganti sholat selama 10 tahun, ya kan? Dari usia 15 sampai usia 25 dengan terus menerus tanpa berhenti, kecuali untuk hajat saja. Jadi sholat terus, sholat lagi. Kalau ngantuk tidur, sholat lagi. Kalau lapar makan, sholat lagi. Kalau butuh ke kamar mandi, sholat lagi, sampai sholat selama 10 tahun itu selesai. Dan ini pendapat yang sangat apa? Berat. Pernah ada orang itu tatonan gitu ya, tanya kepada saya, Ustaz, saya dulu jahiliyah, terus gimana? Saya sekarang tobat, saya 20 tahun gak sholat, gimana Ustaz? Ya, saya tanya, antum pilih pendapat yang ringan apa yang susah? Maka dia tanya, bagaimana penjelasannya? Nah, saya jawab ini tadi. Kalau mau mazhab Syafi'i antum sholat terus. Dia katakan wah nggak mampu. Nah ada pendapat kedua bawahnya lagi. Sholat dilakukan setiap hari 2 kali. Sholat subuh 2 kali, sholat duhur 2 kali, sholat asar 2 kali, sampai selama 20 tahun yang dia tinggalkan tadi. Jadi usia dia waktu saya bertanya ke saya itu sekitar usia 45. Berarti sampai usia berapa? 75 nanti. Sholatnya selalu double terus, sehingga sholat 20 tahun itu sudah apa? Terselesaikan. Sampai 65 ya, karena 45 usianya ya. Baik, kalau itu masih berat lagi, nah pendapat yang terakhir ini tadi, sholat yang ditinggalkan bukan karena ketiduran atau bukan karena kelupaan, itu tidak bisa diqadha. Kalau mau qadha caranya gimana? Ya kita memperbanyak amal soleh. Nah, memperbanyak amal soleh karena yang ditinggalkan tadi adalah salat, maka diperbanyak dengan melakukan salat sunnah. Semuanya adalah pendapat para ulama-ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Kalau antum bisa melakukan pendapat yang pertama, menurut saya lebih bagus. Jadi salat terus. Ini tobatnya tampak betul-betul ini. Karena apa? Dia tinggalkan salat dan itu adalah kewajiban, maka dia ganti dengan semangat ya. Sebagaimana dia meninggalkan dulu meremehkan, maka sekarang dia menggantinya dengan semangat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini sudah selesai jam 11:30. Kalau ada lagi pertanyaan nanti pada terakhir nih foto. Itu tanah wakaf yang tidak bisa kita tunaikan sesuai dengan pewakafnya, apakah kita kembalikan kepada akhirnya? Ya, kalau kita tidak bisa mengelola wakaf, bagaimana itu? Nah, di sini pentingnya ada nadhir wakaf.
Para ulama fikih mengatakan wajib hukumnya ketika ada wakaf ada nadhirnya. Nadhir itu yang mengurusi, karena tujuan wakaf untuk mengalirkan pahala kepada orang yang wakaf. Maka tugasnya nadhir adalah mengelola wakaf itu supaya bisa mengalirkan pahala kepada wakaf. Kalau kita ditunjuk sebagai nadhir dan kita tidak mampu, maka kita serahkan kepada orang yang mampu. Jangan dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja berarti yang dosa kita, karena kita yang diserahi urusan untuk apa? Mengelola wakaf tadi. Boleh kita kembalikan kepada pewakaf, tapi bukan sebagai dimiliki, tapi kita kembalikan nadhorohnya saja, kewajiban nadhirnya tadi. Mohon maaf kita nggak mampu mengelola ternyata, maka kita serahkan. Atau antum serahkan kepada pihak yang mampu untuk apa? Mengelola. Dengan memberitahu kepada pewakaf. Ini ternyata kita tidak mampu, kita serahkan kepada orang lain yang mampu. Kalau mereka setuju, selesai masalah. Wallahu a'lam bishawab. Di tempat saya itu ada orang yang mau wakaf untuk mushola, tapi masyarakat nggak menyetujui kalau mushola di situ. Kemudian walaupun sudah dibangun, kemudian mereka membangun mushola di tempat yang lebih tepat menurut mereka. Jadi apakah wakaf yang untuk mushola tadi yang sudah tidak dipakai itu sebaiknya gimana? Ya, sudah pindah kan? Sudah pindah kan? Iya, sudah pindah. Ya sudah. Bukan pindah guling seperti tadi. Oh, bukan. Cuma ditinggalkan aja. Nah, terus dapatnya yang wakaf yang kedua gimana caranya? Dari orang lain. Oh, dari orang lain. Itu dan itu berjejer atau enggak? Begitu, cuman sebelah utara dengan sebelah selatan. Ya itu solusinya menurut saya wallahu a'lam bishawab, bisa dijual karena tidak bisa ya dibangun masjid ya. Kemudian dibentukkan yang senilai, yaitu wakaf masjid juga. Wallahu a'lam. Atau mungkin digabungkan dengan masjid yang kedua, dilebarkan. Udah simpang jalan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.